kita belajar tentang fi'il, fa'il, dan maf'ul. Contohnya misalnya qara'a, membaca ya. Qara'a Muhammadun al-kitaba. Ya. Qara'a ini kan fi'il madi. Fi'il madi berarti telah. Ini fi'il. Muhammadun adalah fa'il. Saya tulis ya, fi'il. Ini fa'il. Fa'ilun ya. Al-kitaba ini maf'ul bihi. Oke. Nah, cirinya fa'il ininya belakangnya domaten atau doma. Maf'ul bihi cirinya fathah belakangnya. Terjemahkannya gimana nih? Qara'a Muhammadun al-kitaba. Terjemahkannya adalah Muhammad membaca buku. Cara nerjemahkannya qara'a tetap dimaknai aktif membaca. Oke ya? Oke. Tetapi jika kalimatnya seperti ini nih. Qara'a al-kitaba Muhammadun. Ini contoh pertama, ini contoh kedua. Sama ini juga fi'il. Nah, ini maf'ul bihi. Objek ini fi'il. Fa'ilnya di belakang setelah maf'ul bihi. Nah, sekarang kita lihat qara'a kan maklum bentuknya. Qara'a juga sama di sini juga bentuknya maklum. Tetapi cara menerjemahkan contoh kalimat pertama dan kedua berbeda. Kalau yang atas yang pertama Muhammad membaca buku. Karena susunannya fi'il dulu lalu fa'il. Maf'ul bihi-nya datang setelah fa'il. Tapi yang bawah yang nomor 2 setelah fi'il maf'ul bihi dulu. Fa'ilnya dibelakangkan. Berarti ini mah taqdimul maf'ul bihi ala al-fa'il. Mengedepankan maf'ul bihi di atas fa'il. Nah, kalau ada kalimat maf'ul bihi-nya mendahului fa'il, maka cara nerjemahkannya dipasifkan meskipun fi'ilnya berbentuk maklum. Nah, ini biasanya nanti nerjemahkannya tidak buku membaca Muhammad, tidak. Tapi buku dibaca oleh Muhammad. Meskipun qara'a ini adalah maklum, artinya aktif, membaca, tapi karena strukturnya dalam kalimat karena strukturnya dalam kalimat qara'a ini diikuti oleh maf'ul bihi dulu, maf'ul bihi-nya dikedepankan di ketimbang fa'ilnya, maka nerjemahkannya menjadi pasif. Jadi buku dibaca oleh Muhammad. Oke. Nah, yang ketiga ada lagi. Sekarang kita menggunakan majhul. Qara'a majhulnya jadi quri'a. Kalau majhul quri'a, maka fa'ilnya nggak usah disebutkan. Cukup quri'a saja. Jadi quri'a al-kitabu. Nah, quri'a fi'il, al-kitabu sebagai naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, harokatnya jadi doma. Disebut naibul fa'il karena harokatnya menjadi doma, terus posisinya menggantikan posisi fa'il karena fa'ilnya dibuang. Kalau kita membuat kalimat dan ada fi'ilnya, dan fi'ilnya itu dibentuk majhul, maka fa'il dari fi'il itu nggak boleh muncul. Karena kalau muncul nanti polanya kedua, menggunakan pola kedua. Kalau yang kedua, ini maklum dan fa'ilnya disebutkan, maf'ul bihi-nya juga disebutkan. Tinggal maf'ul bihi-nya aja dikedepankan. Nanti di mananya jadi pasif. Tapi kalau kita menggunakan bentuk majhul, qara'a jadi quri'a, maka syaratnya adalah si fa'il tidak boleh ditulis, tidak boleh disebutkan. Cukup maf'ul bihi-nya saja dan diposisikan sebagai fa'il, sebagai pengganti fa'il. Maka quri'a al-kitabu. Buku dibaca gitu. Paham ya? Nah, silakan diberlakukan kepada fi'il yang lain.